Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan acara kami, yaitu Renungan Sederhana. Suatu renungan yang sederhana yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Dan saat ini kita akan belajar satu tema, yaitu mengenai batu sandungan. Apakah batu sandungan itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Batu sandungan itu seperti ini. Batu yang kecil ini batu yang bisa membuat orang menjadi tersandung. Batu bisa membuat orang yang berjalan ini bisa menjadi tersandung. Firman Tuhan dalam Imamat pasal 19 ayat 14 dikatakan, "Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan." Saudara, berarti ini batu sandungan ini berarti sesuatu yang bisa mencelakakan orang lain. Orang tadinya berjalan baik-baik, karena ada batu sandungan ini menjadi tersandung, saudara. Itu yang dimaksudkan dengan batu sandungan dalam ayat tadi. Banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan di zaman perjanjian baru ini pun tidak boleh menjadi batu sandungan. Artinya membuat orang lain menjadi tersandung. Orang tadinya mau berjalan ke arah yang baik, ke arah yang benar, tetapi menjadi tersandung oleh karena kehadiran kita, sikap kita, perilaku kita yang membuat orang menjadi tersandung dan jatuh, saudara-saudara. Bahkan Tuhan Yesus pernah marah kepada Petrus ketika Petrus pernah menjadi suatu batu sandungan. Dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apa artinya ini? Artinya, saudara-saudara, kadang kita bisa menjadi suatu batu sandungan ketika kita melakukan suatu mungkin pelayanan ataupun kegiatan yang menurut kita tuh baik benar, tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan rencana Allah, dan itu bisa menjadi batu sandungan bagi Tuhan sendiri, saudara-saudara. Petrus waktu itu dia menginginkan Yesus sebagai raja pada waktu itu, menjadi raja secara fisik, secara nasional, dan itu bagi Tuhan itu suatu batu sandungan karena bukan itu rencananya. Pelajaran bagi kita saat ini, kita harus introspeksi, apakah yang kita kerjakan ini menjadi batu sandungan bagi pekerjaan Allah di tempat di mana kita ditempatkan. Saudara, berikutnya ada ayat yang mengatakan mengenai batu sandungan ini, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 9 dikatakan, "Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah." Artinya jangan sampai orang yang masih lemah imannya melihat kita yang mungkin merasa kuat imannya, tetapi dari hidup kita, dari sikap kita, mungkin justru bisa juga berarti cara berteologi kita, cara melayani kita itu menjadi batu sandungan. Oh, kok seperti itu ya? Sehingga orang yang tadinya mau berjalan masuk semakin dekat dengan hadirat Tuhan, orang yang tadinya pengen masuk semakin sungguh-sungguh menjadi tersandung, nggak lagi pengen ke situ. Ini pun juga berarti suatu batu sandungan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ini merupakan suatu target kita sebagai anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini, baik kita sebagai pembawa firman Tuhan, sebagai asar di suatu gereja, sebagai pemimpin pujian, sebagai pemain musik, apapun yang kita lakukan itu jangan menjadi batu sandungan sehingga orang yang tadinya berjalan baik-baik menuju ke arah yang benar menjadi tersandung dan jatuh dan tidak ingin berjalan lagi ke depan, saudara-saudara. Itu arti batu sandungan yang selama ini sering kita tekankan. Saudara-saudara, di sini kita akan membaca ada satu ayat firman Tuhan yang berkata demikian. Di dalam Roma pasal 9 ayat 33, ini ada suatu batu sandungan dalam arti yang berbeda dengan yang tadi. Dikatakan di sini bahwa seperti ada tertulis, berarti ini kutipan dari Perjanjian Lama, "Sesungguhnya aku," ini Allah, "meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan, sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Saudara, bagaimana ini? Bahwa tadi bagian awal kita sudah mengetahui bahwa kita tidak boleh menjadi batu sandungan, dan batu sandungan cenderung berarti negatif, membuat orang terjatuh. Tetapi Tuhan Allah memberikan suatu firman bahwa ada suatu batu sandungan yang diletakkan oleh Tuhan, dan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Artinya Tuhan Yesus adalah batu sandungan. Saudara, ini merupakan suatu pelajaran yang luar biasa, di mana memang firman Allah itu adalah firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan yang sangat lengkap. Firman Tuhan yang tidak pernah
kebablasan dalam satu hal. Ada suatu penyeimbang dari setiap istilah yang ada. Batu sandungan yang dimasukkan di sini adalah batu sandungan yang membuat orang tersandung. Tetapi tersandung seperti apa? Ini berarti batu sandungan ini dalam arti yang positif. Orang menjadi tersandung, tetapi justru karena tersandung itu dia menjadi diselamatkan. Bagaimana ini? Ini makanya ada gambar sederhana karena ini merupakan renungan sederhana. Banyak anak-anak berjalan, mobil berjalan, lalu ada batu sandungan di sini. Ada batu sandungan membuat dia akhirnya harus berhenti. Tetapi berhenti ini, justru karena berhenti ini membuat ia akhirnya menjadi selamat. Mengapa demikian? Karena ternyata di depan batu sandungan ini ada suatu jurang yang membuat ia mengalami kecelakaan, saudara. Ini merupakan gambaran sederhana bagaimana bahwa Yesus menjadi batu sandungan. Orang pada waktu itu, orang-orang Farisi, mereka merasa beribadah dengan sangat sungguh-sungguh taat, tetapi hatinya mulai tidak kepada Tuhan, hanya kepada peraturan yang ada. Dan Yesus sebagai batu sandungan seolah-olah menjadi sesuatu yang menyandung mereka, tetapi justru itu membawa manusia yang percaya kepadanya menjadi berpikir tentang sesuatu yang lebih benar, sesuatu yang lebih hakiki. Itu batu sandungan dalam arti yang positif. Artinya, saudara-saudara, menjadi batu sandungan dalam arti yang positif artinya ada orang-orang bergerak ke arah yang salah, tetapi ada seseorang itu bisa hamba Tuhan, bisa saudara dan saya. Oleh karena perlakuan kita, tindakan kita yang benar membuat orang pada umumnya seolah-olah tersandung, tetapi membuat mereka tersandung ke arah yang benar. Ketika ada pejabat di mana semua pejabat korupsi, semua pejabat bisa dibeli misalnya, mayoritas bisa diajak negosiasi, tetapi ada satu pejabat yang dia sungguh-sungguh keras dan juga dia tidak bisa disogok sama sekali dan dia bersih sekali, itu batu sandungan bagi mayoritas pejabat yang lain. Tetapi itu batu sandungan ke arah yang baik. Batu sandungan yang membuat orang tersandung untuk ke arah yang lebih benar lagi. Kalau dia jalan dia akan ke arah maut, kalau berjalan dia akan semakin binasa. Tetapi karena batu sandungan ini membuat orang menjadi berpikir ulang untuk tidak meneruskan jalan yang menuju binasaan, tetapi suatu paradigma yang baru, cara hidup yang berbeda. Saudara-saudara, itu batu sandungan dalam arti yang positif. Saudara dan saya diperintahkan untuk menjadi terang. Menjadi terang berarti kita harus masuk dalam kehidupan ini, dan itu suatu risiko kita menjadi seolah-olah bisa menjadi batu sandungan. Tetapi ialah pertanyaan bagi kita, apakah kita menjadi batu sandungan yang baik atau yang buruk? Jalan paling aman untuk jalan paling aman supaya kita tidak menjadi batu sandungan ialah kita bersembunyi di kamar. Jangan ngapa-ngapain, kita tidak menjadi tidak punya eksistensi sehingga orang dan kita aman, tidak menjadi batu sandungan. Tetapi itu bukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan ialah kita menjadi garam dan terang. Itu berarti ada risiko di mana kita seolah-olah pernah menjadi batu sandungan. Mungkin orang-orang tidak mau belajar Alkitab, kita belajar Alkitab, sehingga itu kayak batu sandungan. Tetapi membuat orang akhirnya berpikir bahwa kita harus belajar bersama-sama tentang Alkitab ini. Ketika ada orang-orang lain mungkin melayani dengan setengah-setengah hati, kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sangat getol sekali, dengan sangat disiplin sekali. Ini mungkin batu sandungan bagi yang lain, tetapi itu batu sandungan yang membawa orang semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara-saudara, renungan sederhana ini kiranya berguna bagi saya dan saudara untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Itu berarti kita bisa menjadi suatu batu sandungan, tetapi jadilah batu sandungan yang membawa orang kepada kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.